إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita selalu untuk berusaha menambah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan berupaya melaksanakan amal-amal kebaikan, amal-amal ketakwaan, dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu ulama atau Persatuan Ulama Islam sedunia telah mengeluarkan sebuah fatwa, keputusan tentang kewajiban bagi kaum muslimin dan negeri-negeri muslim untuk berjihad fi sabilillah di Palestina. Persatuan Ulama sedunia yang meskipun tidak seluruh negara-negara Muslim ada di situ, tetapi paling tidak sudah merepresentasikan para ulama-ulama dari berbagai negeri-negeri Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh ketika ulama telah mengeluarkan fatwa, yaitu tentang perintah atau kewajiban berjihad, dalam arti jihad untuk melindungi umat Islam, jihad dalam rangka untuk melindungi nyawa orang-orang beriman dari serangan musuh. Hadirin rahimakumullah, sudah 1 tahun lebih perang di Palestina antara kufar Zionis melawan umat Islam, yang mana umat Islam di Palestina mereka berperang dengan tanpa bantuan dari saudara-saudara yang ada di sekitarnya. Ada Arab Saudi, ada Mesir, ada Yordania, dan negara-negara yang lain di sekitarnya. Akan tetapi mereka tidak mampu untuk menghentikan peperangan itu. Mereka tidak mampu sampai saat ini untuk menghentikan pembantaian demi pembantaian terhadap anak-anak, wanita, orang tua,
yang tidak berdosa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tentu sebagai ulama yang sesuai dengan tugasnya, ulama adalah memberikan fatwa, memberikan arahan. Tugas perang dan seterusnya adalah tugasnya pemerintah. Ya, kita alhamdulillah negeri kita termasuk yang berdiri bersama dengan bangsa Palestina. Dan sampai hari ini pemerintah kita, negara kita aktif dalam upaya untuk menghentikan peperangan itu, untuk menghentikan pembantaian atau genosida terhadap bangsa Palestina dengan berbagai upaya yang dilakukan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu kita akan sangat sulit secara pribadi-pribadi kita untuk berangkat secara langsung berjihad, angkat senjata bersama-sama dengan saudara-saudara kita di sana. Sesuatu hal yang mungkin kalau tidak kita bilang mustahil, sangat sulit. Dan juga tentu harus mendapatkan izin, harus mendapatkan izin dari pemerintah atau negara kita. Karena dalam fikihnya jihad itu dengan seizin pemerintah yang berwenang. Akan tetapi ketika kita tidak mampu melaksanakan itu, ada yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah tentu doa, ini yang pertama. Mendoakan setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita di sana. Kemudian juga kita berusaha untuk membantu saudara-saudara kita di sana dengan berhenti membeli produk-produk yang terafiliasi dengan Israel maupun negara-negara yang mensupportnya. Dalam hal ini yang utama adalah Amerika. Tanpa dukungan Amerika, Israel sudah mungkin setahun yang lalu sudah tidak akan melanjutkan peperangan. Amerika lah yang paling banyak memberikan donasinya, supportingnya, baik itu secara logistik maupun secara persenjataan. Nah, maka hadirin rahimakumullah, mulai saat ini sebagai bentuk simpati kita kepada saudara-saudara kita, berhentilah untuk memakai produk-produk, untuk membeli produk-produk yang milik mereka atau terafiliasi dengan mereka. Cari alternatif yang lain yang masih banyak, apalagi yang itu produk lokal. Hadirin rahimakumullah, betapa beratnya bagaimana andai kita yang menjadi bangsa Palestina menghadapi Israel yang luar biasa, memiliki tentara yang persenjataan yang hebat, di belakangnya ada Amerika, ada Inggris, ada negara-negara besar Eropa, menghadapi dengan sendiri. Hadirin rahimakumullah, kita pernah berjuang, kita pernah dijajah beratus tahun, dan dengan atas izin Allah, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemerdekaan. Hari ini bangsa Palestina yang dulu membantu kita menjadi merdeka dari penjajahan, hari ini mereka sedang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya dari cengkraman Zionis Israel. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka jangan lagi kemudian muncul
hal-hal yang melemahkan umat Islam. Yang sekarang dibutuhkan adalah bagaimana umat Islam mereka bersatu padu, apapun latar belakang negerinya, bangsanya, untuk bersama-sama menolong orang yang terzalimi, menolong orang yang ditindas, menolong orang yang dibunuh, yang dibantai. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Bahkan para ulama yang memberikan fatwa itu menganjurkan, wahai para pilot-pilot yang kalian bisa menerbangkan pesawat, terbangkanlah pesawat-pesawat kalian untuk menyerang musuh-musuh kalian. Wahai para tentara-tentara muslim yang kalian memiliki akses untuk bisa melawan musuh, bisa menyerang musuh, itu lakukanlah. Inilah saatnya, karena sesungguhnya musuh sudah melampaui batas-batasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diperkirakan efek dampak dari fatwa ulama sedunia ini akan sangat luar biasa. Dan inilah hadirin rahimakumullah yang dinanti-nanti, bahwa umat Islam sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, umat ini disebut oleh Allah adalah ummatan wahidah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Dan insya Allah kita menuju ke sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang kita dalam kondisi dunia yang tidak menentu. Perang dunia telah dimulai, paling tidak mulai dengan perang dagang. Amerika telah menabuh benderang perang dagang itu, dan sekarang kita sudah mulai merasakan dampak dari perang dagang itu. Harga emas melonjak luar biasa. Nilai mata uang, kurs mata uang asing sedemikian. Dolar hampir kemarin menyentuh angka 17.000. Dan pasti itu akan menjadikan harga-harga yang terutama dari impor akan naik harganya. Tapi hadirin rahimakumullah, kita tidak boleh kemudian merasa lemah. Tidak. Bangsa Indonesia ini jauh telah melampaui fase di mana kondisinya yang begitu sangat berat. Alhamdulillah bisa kita lalui. Dan kita yakin kondisi kita jauh lebih baik daripada ketika kita dulu dijajah oleh para penjajah. Sudah saatnya kita merapatkan barisan. Allah telah memberikan karunia kita alam semesta, alam sumber daya alam yang melimpah, untuk kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa dan rakyatnya. Maka hadirin rahimakumullah, kita tidak boleh kemudian merasa lemah, kemudian tidak berdaya dan tidak melakukan apa-apa di saat saudara kita bangsa Palestina dalam kesulitan, dalam penderitaan yang besar. Sudah saatnya kita ikut mengambil bagian, kita punya andil di dalam rangka untuk membantu mereka menuju kemerdekaan. Hadirin rahimakumullah, kita tidak tahu apa di balik hikmah nanti yang akan terjadi setelah ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Akan tetapi Al-Quran telah mengingatkan, di antara ujian yang akan diterima, yang akan dihadapi oleh setiap orang beriman, mereka akan mendapatkan ujian yang bahkan ujian itu wazulzilu zilzalan syadida. Mereka akan diguncang dengan berbagai macam bentuk ujian. Itu adalah sebagai ujian apakah keimanan mereka itu benar-benar iman yang sesungguhnya,
ataukah keimanan itu hanya ucapan-ucapan yang diucapkan di dalam lisan? Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa ansur man nasaraddin wa ansuril muslimina fi Falastin. Allahumma ansurhum ala a'daihim. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin was sahayinatal mu'tadin ya qawiyyu ya matin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.